Halo Sobat Monolog Kisah. Hari ini kami hadirkan kisah mengejutkan yang terjadi di balik kemewahan kota Dubai tentang seorang sopir muda asal Banyumas yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah saat bertemu dengan seorang istri pengusaha tajir berdarah Arab Indonesia. Dari pertemuan singkat tumbuh rasa yang tak bisa dihindari, hingga akhirnya sebuah rahasia besar membuat mereka harus melarikan diri dan membangun hidup baru di desa terpencil, Jawa Tengah. Inilah kisahnya yang kami sajikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kisah seperti ini hanya ada di channel ini. Selamat menyimak. Namaku Rio. Usia 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Banyumas, Jawa Tengah. Aku bekerja sebagai sopir pribadi di Dubai, setelah sebelumnya menjadi tukang ojek online di Purwokerto. Hidup di negeri gurun bukanlah impian, tapi keadaan memaksaku merantau jauh demi keluarga di kampung. 3 tahun aku mengabdi sebagai sopir untuk keluarga Arab India yang kaya raya. Namun cerita ini bukan tentang majikanku, melainkan tentang seseorang yang mengubah hidupku. Zahra, wanita berdarah Indonesia Arab yang ternyata istri seorang pengusaha tekstil besar di Dubai. Perkenalan kami terjadi saat aku menggantikan sopir lama yang biasanya mengantar Zahra belanja ke Dubai Mall. Saat itu aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Dia hanya menyapaku dengan logat Indonesia yang kental. "Mas, orang Indonesia ya?" Aku sempat terkejut. Jarang sekali perempuan di sini memanggilku Mas dengan suara yang begitu akrab. Aku jawab sopan, "Iya Bu, saya dari Banyumas." "Banyumas? Waduh, saya pernah ke Baturaden," ujarnya sambil tertawa. Senyumnya meneduhkan. Tak seperti wanita Timur Tengah kebanyakan, Zahra mengenakan gamis panjang dan kerudung mewah, tapi riasan dan sikapnya jauh dari kesan kaku. Beberapa hari berikutnya, aku kembali ditugaskan mengantarnya. Dari sinilah komunikasi kami mulai intens. Sejak hari itu, Bu Zahra mulai sering minta diantar olehku. Kadang ke mall, kadang hanya ke taman-taman pribadi yang tersembunyi di tengah kota Dubai. Ia mulai banyak bercerita tentang masa mudanya di Indonesia, betapa ia rindu suasana kampung, dan tentang suaminya yang selalu sibuk dengan bisnisnya. "Kamu tahu Mas Rio, kadang saya lebih merasa hidup waktu di Jawa dulu, bukan di rumah megah ini," katanya suatu hari saat kami duduk di bangku taman menunggu matahari tenggelam. Aku hanya tersenyum kecil, tak berani terlalu merespons, tapi dalam hati aku bisa merasakan kesepiannya. Suaminya menurut ceritanya sering bepergian ke luar negeri. Bahkan di rumah mewah dengan segala fasilitas, ia merasa kesepian, seperti hidup dalam sangkar emas. Hari demi hari, Bu Zahra semakin terbuka. Kadang kami tertawa bersama, kadang dia bercerita dengan mata sembab. Aku pun lambat laun merasa nyaman di dekatnya. Aku tahu itu salah. Aku cuma sopir, tapi hatiku tak bisa bohong. Suatu malam, hujan turun di Dubai, langka dan membawa suasana sendu. Aku menjemput Bu Zahra dari rumah temannya. Di mobil, dia tak banyak bicara, wajahnya murung. Tiba-tiba saat kami tiba di halaman rumah, dia menahan lenganku dan berkata, "Jangan pulang dulu, temani saya minum teh sebentar." Aku bimbang, tapi akhirnya aku mengikuti langkahnya masuk ke rumah bagian belakang, area yang jarang dipakai keluarga besarnya. Di sana suasana hangat, tidak megah, hanya ada sofa empuk, lampu kuning redup, dan keheningan. Dia duduk membuka jilbabnya perlahan, rambutnya panjang dan hitam. Lalu dia menatapku lama, seolah mengundangku duduk lebih dekat. Jantungku berdegup keras, suasana itu terlalu sunyi. "Mas Rio, di sini saya sendiri dan saya merasa nyaman hanya saat bersama kamu." Kalimat itu menghantam benteng terakhir dalam hatiku. Aku tahu ini salah, tapi malam itu sesuatu terjadi. Kami tenggelam dalam kebisuan, dalam rasa yang selama ini terpendam.
Pagi harinya, aku terbangun lebih dulu dari Bu Zahra. Kami masih di ruang belakang rumahnya. Saat kulihat wajahnya yang tertidur tenang, ada rasa bersalah yang menghantam keras di dada. Aku sadar aku hanya sopir, tapi semalam kami bukan hanya dua insan dari dunia berbeda. Kami adalah dua orang yang sama-sama kesepian. Sesaat sebelum aku pamit, dia bangun lalu menggenggam tanganku. Jangan menjauh setelah ini ya, Mas Rio, aku butuh kamu. Sejak saat itu, hubungan kami tak lagi sekadar sopir dan nyonya. Kami bertemu diam-diam di tempat-tempat yang tersembunyi dari sorotan keluarga dan dunia luar. Aku mulai terbiasa melihat sisi lembut Zahra yang jauh berbeda dari penampilannya yang terlihat kuat di depan banyak orang. Tapi, kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Sekitar 2 bulan kemudian, aku melihat perubahan pada dirinya. Ia mudah lelah, wajahnya sering pucat dan emosinya tidak stabil. Suatu malam dia memintaku menemuinya di rumah belakang seperti biasa. Mas Rio, katanya lirai, aku hamil. Kalimat itu membuat tubuhku kaku. Aku menatapnya dengan campur aduk. Terkejut, bingung, takut, dan entah kenapa juga bahagia. Tapi logika mulai menendang keras. Ini gila, dia istri orang, suaminya konglomerat, dan aku hanya seorang sopir. Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi anak ini, anakmu, Mas. Kami duduk dalam diam lama. Tak lama kemudian, dunia kami benar-benar berubah. Suaminya yang selama ini jarang pulang, tiba-tiba kembali dari London. Aura rumah berubah, security lebih ketat, pembantu diminta tidak berbicara dengan siapapun, dan yang lebih mencemaskan, Bu Zahra mendadak diminta melakukan pemeriksaan medis oleh keluarga besar. Aku tahu ini awal dari badai besar. Kepulangan suami Bu Zahra membawa ketegangan di rumah itu. Ia seperti mencium sesuatu yang tak beres. Aku sendiri diminta tidak lagi mengantar Bu Zahra secara pribadi. Tugas-tugasku dibatasi dan beberapa kali aku melihat suaminya memandangi aku dengan sorot mata curiga. Sementara itu, Bu Zahra terlihat tertekan. Dia menghubungiku diam-diam melalui nomor kedua yang tak diketahui keluarganya. Dalam pesan singkat, dia hanya menulis, "Aku takut, Mas. Mereka bisa melakukan apa saja kalau tahu aku hamil dari orang lain." Situasi menjadi semakin genting ketika hasil pemeriksaan medis internal ternyata mencurigakan. Kakak iparnya, seorang dokter, ikut campur. Aku tak tahu bagaimana mereka mengatur semuanya. Tapi dari informasi yang kudapat, keluarga besar mulai mencium keanehan. Mereka tahu Zahra sedang hamil, dan mereka tahu ini bukan anak dari suaminya. Hari itu juga dia menghubungiku dengan suara panik. Mas Rio, aku harus kabur. Mereka mau kirim aku ke Turki dengan alasan pengobatan. Tapi aku tahu itu bukan pengobatan. Aku takut akan dipaksa gugurkan anak ini. Suara Zahra terdengar begitu gemetar. Aku pun panik. Tapi aku tahu aku tak bisa tinggal diam. Malam itu, dengan bantuan kenalanku yang bekerja di bagian pengurusan visa, aku mengatur semuanya. 2 hari kemudian, dalam gelap malam, aku membawa Bu Zahra keluar dari rumah itu, menyamar dengan abaya penuh, dan wajah tertutup masker medis. Kami hanya membawa koper kecil. Tidak ada yang tahu kemana kami pergi. Bandara Dubai terasa begitu panjang malam itu. Kami menyatu dalam lautan manusia, menahan napas di setiap pemeriksaan. Aku masih belum percaya bahwa aku seorang sopir dari Banyumas sedang membantu istri pengusaha besar melarikan diri ke luar negeri. Kami berhasil naik pesawat tujuan Jakarta. Dalam perjalanan menuju tanah air, Zahra menggenggam tanganku erat. Mas, aku tahu semua ini gila, tapi aku enggak pernah merasa hidup seperti sekarang. Aku hanya menatap keluar jendela ke langit hitam yang membentang. Kita pulang, Bu. Kita mulai dari awal di tanah kita sendiri. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pagi hari.
Udara lembab khas Indonesia langsung menyergap wajah kami, sangat berbeda dengan gurun panas Dubai. Meski tubuh lelah, kami sama-sama merasa lebih bebas. Seolah rantai yang membelenggu telah terlepas. Dari Jakarta, aku membawa Zahra langsung ke kampung halamanku di Banyumas. Rumah orang tuaku sederhana, berdinding bata setengah plester. Mereka sempat bingung melihatku pulang mendadak, apalagi membawa seorang perempuan Arab yang tampak kelelahan. Awalnya aku hanya bilang, ini Bu Zahra, teman kerja di Dubai yang sedang butuh tempat tinggal sementara. Ibu hanya mengangguk. Meski jelas ada banyak pertanyaan di wajahnya, tapi sebagai orang desa, mereka lebih banyak menyimpan rasa ingin tahu daripada bertanya langsung. Hari-hari di kampung terasa sangat berbeda. Zahra mulai terbiasa dengan suasana sederhana. Mandi air sumur, masak dengan tungku, bahkan ikut ke pasar tradisional. Tak jarang, warga kampung memandangnya heran, perempuan blasteran Arab berkulit cerah di tengah ladang padi. Mas Rio, aku enggak nyangka ya, hidup seperti ini justru bikin aku tenang. Katanya saat kami duduk di depan rumah, sore hari ditemani teh hangat dan suara jangkrik. Kami kira semuanya telah berlalu. Hidup kami di Banyumas berjalan tenang. Di bulan ke-8 kehamilan Zahra, warga desa bahkan mulai akrab dengannya. Mereka menyukai keramahan dan sikap rendah hatinya. Meski wajahnya tampak luar negeri, ia rajin ikut pengajian ibu-ibu. Kadang berbagi cerita tentang hidupnya di Timur Tengah, tentu dengan versi yang sudah disederhanakan. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang telah diolah kembali dalam format naratif oleh AI. Beberapa nama dan tempat disamarkan untuk menjaga privasi. Itulah akhir dari kisah nyata yang mengajarkan kita satu hal penting. Cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, dan keberanian untuk memilih kebahagiaan tak selalu mudah, apalagi ketika menyangkut perbedaan status, budaya, dan asal-usul. Dari jalanan gurun Dubai hingga sawah-sawah hijau Banyumas, kisah ini membuktikan bahwa rumah sejati bukan soal kemewahan, tapi tentang siapa yang berdiri di samping kita saat dunia menolak. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa dukung channel Monolog Kisah dengan like, share, dan subscribe agar kami terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna. Sampai jumpa di cerita nyata selanjutnya.